Yang sudah 3 tahun di pesantren, coba angkat tangan. 3 tahun di pesantren. Ini berapa tahun nih? Ini yang depan-depan ini berapa tahun? Ya, yang sudah berapa tahun? Ini berapa tahun? 4. Lama atau sebentar? Rasanya lama kalau dipikir-pikirin. Coba merem sebentar, ingat dari awal sampai akhir, selesai loh. Sebentar doang. Saya di Ma'had 15 tahun, rasanya sebentar. Dan itu setiap hari membaca 5-10 jam sehari di luar belajar. Alhamdulillah. Mulai gerah ya. Saya juga mulai berkeringat. Potongan terakhir di hikam. Nah, ini untuk para orang yang sudah mapan. Kalau tadi orang yang belum alim, pengen alim tapi nggak mau ngaji. Orang sakit ingin sembuh nggak mau berobat. Orang miskin mau kaya nggak mau kerja. Sekarang dibalik. Ada orang sudah alim, ada orang sudah mapan, sudah kaya, ada orang sudah sembuh. Nah, kalau adik-adik ini sakit pasti ngomong gini, saya kalau sakitnya, kalau sehat nanti saya akan rajin belajar, gitu ya. Bapak-bapak di Jakarta itu ngomong ke saya, kalau saya sudah mapan, sudah pensiun, saya akan rajin ke masjid, rajin ngaji tiap hari. Lalu dia pensiun, apa yang terjadi? Sibuk main handphone tiap hari, padahal bapak-bapak. Jadi itu cuma tamanni, angan-angan. Nah, Imam Suyuti mengatakan al-ilmu laysa bitamanni wala la'alla wala saufa. Ilmu itu bukan kamu mengatakan, coba seandainya saya begini, saya akan begitu. Kiai saya wafat, berkalamlah seorang santri, tapi dia nggak ngaji ke kiai. Ya Allah, saya pengen ngaji ke beliau, tapi belum sempat. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Tinggal dekat pesantren, udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun nggak pernah ngaji ke kiai. Ketika kiainya wafat baru ngomong, apa ngomongnya? Coba kalau kiai masih hidup. Jadi ilmunya cukup dengan seandainya. Orang ngomong seandainya 1000 kali, jadi alim nggak? Seandainya saya ketemu kiai, saya akan ngaji. Ngomong 1000 kali, jadi alim nggak? Nggak akan jadi alim. Ya. Kalau mau jadi alim, hindari seandainya. Karena ngomong ngomong seandainya, itu minasyaitan. Itu kata-kata syaitan. Iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyak fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi kalau ada tadi syahwat yang zahir, ada yang khafiyah, yang tersembunyi. Sekarang kamu ingin kembali ke masa asbab. Nah, ini buat kita nih para asatis. Kamu sudah mapan secara keilmuan, tapi nggak mau ngajar. Sudah dapat ijazah zikir, punya guru, punya syekh, tapi tidak mau mengamalkan wirid. Dulu berharap waktu luang, karena sekarang mungkin waktunya jadi santri. Pas udah lapang, ingin jadi ahli tahajud, ingin ngapalin Quran. Pas udah lapang, udah nggak jadi santri, nggak disuruh-suruh lagi sama guru. Ternyata tidak juga begitu. Duha nggak dikerjain, tahajud nggak dikerjain, aurat nggak dibaca. Apa yang terjadi?
inhitatun anil himmah al-aliyah. Maka orang itu jatuh dari himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Jadi yang pertama untuk santri, yang kedua untuk para asatis, untuk kita. Dulu saya waktu jadi santri sering ngomong, coba kalau saya sudah nggak jadi santri, akan tahajud tiap malam, baca aurat tiap malam. Coba tanya nih para kiai, mohon maaf para kiai, baca aurat nggak tiap malam kiai? Gimana ruhaninya mau harum kalau aurat nggak mau? Ngajar doang nggak cukup. Imam Nawawi masih punya hizib, namanya Hizib Nawawi. Masih ada hizibnya. Imam siapa yang alim? Semuanya punya aurat. Maka bagi santri, wirid kenapa? Antum jangan tidur ya. Ini adik-adik ini kalau wirid jangan tidur. Kecuali lagi baca ketiduran, itu lain cerita, itu nikmat. Bener ya? Lagi baca ketiduran, nikmat gak? Tapi jangan tidur sebelum baca wirid. Ini yang paling lucu, lagi sujud tidur, gak balik-balik. Bener? Ada gak temenmu? Sujud gak bangun-bangun, ada? Ada ya? Bener? Kayaknya beberapa itu ada yang lagi berdiri tidur nih. Allahu Akbar. Imamnya panjang, baca surat At-Takwir. Lagi berdiri ngorok. Lelah hayati ya. Saking lelahnya kalian ya. Guru ngeliat begitu senyum, seneng. Masya Allah muridku. Ya. Tapi yang bagus itu baca dulu. Kalau ketiduran dalam membaca, mafi muskilah, nggak ada masalah. Itu nikmat. Jadi orang yang ketiduran lagi baca zikir itu nikmatnya luar biasa. Itu yang saya cari-cari itu. Cuma udah nggak bisa, udah nggak jadi santri. Wirid bagi santri itu silah. Ada ungkapan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Zikrullah silahul muridin. Ini harus dipakai. Harus semangat kalau wiridan, apalagi udah ajak mujahadah sama Abah. Zikrullah itu adalah senjatanya murid. Senjata, tahu senjata? Punya pedang, tapi kalau nggak pernah dilatih bisa make nggak? Nggak bisa make. Di Jepang orang mampu karate udah sama kayak megang pisau satu. Nggak perlu dia megang pisau, nggak perlu dia megang katana, samurai. Dia cukup bisa karate, sama dengan orang megang pisau dan tahu cara mainnya. Itu untuk fisik. Kalau untuk rohani, murid santri, senjata santri apa? Zikrullah, wiridan. Kalau pagi-pagi wiridnya apa tadi? Subuh. Hizib an-naumiyah. Nggak boleh ya. Sama beliau nggak boleh tidur ba'da subuh ya. Kecuali ketiduran, rufi al-qalam. Baik. Ada baca aurat apa aja? Rotibul, ba'da maghrib baca apa? Rotibul, ba'da asar, rotib quratil qadam. Itu wirid, jangan malas-malas bacanya. Kenapa? Hafalkan kalimat ini. Zikrullah silahul muridin. Coba baca sama-sama. Nah, itu perkataan dinukil oleh Imam Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Senjata kalau nggak diasah, nggak bisa. Orang punya pistol, itu kalau dia nggak latihan, salah kenanya. Itulah nasib murid-murid yang ingin jadi pengobatan alternatif, mohon maaf. Alternatif itu bagus. Cuma kalau dia menjadi tabib sebelum mateng, nanti salah tembak. Zikirnya salah tembak. Itu sebabnya banyak sekali pengobatan alternatif itu yang malpraktek. Karena zikirnya belum mantap.
Tapi zikir bukan untuk ngobatin fisik doang. Ya. Silahul muridin. Murid kalau punya hajat, dia cukup zikir, dia doa, itulah cara dia melempar hajatnya. Pernah nggak nih kalian kehabisan duit jajan? Pernah? Tapi di sini makan dijamin ya. Oh, saya pernah dulu. Kita jauh dari orang tua, tinggal di asrama, nggak dijamin makannya, makan sendiri-sendiri. Terus biasa, tanggal 20 duit habis, masih ada 10 hari lagi. Duit habis, dompet kosong. Yang ada cuma 100 perak, 500 perak. Mau beli apa? Lalu saya sholat 2 rakaat, baca wirid. Baca wirid. Wirid saya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah yang tahu hajatku, yang tahu keperluan kebutuhanku. Selesai sholat, orang tua saya nelfon. Dulu belum ada handphone, masih telepon kring. Ternyata nanya, bukan kamu nanya ya. Apa pertanyaannya? Duitnya habis ya nak ya. Loh kok tahu? Tahu, ngerti aja. Dikirimilah duit. Saya nangis di situ. Itu zikir bisa menjadi. Cuma ada imam, dia nggak pakai sholat, dia cuma tinggal di Masjidil Haram. Ada seorang syekh namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini sempat keras lalu menjadi lembut. Ibnu Qayyim datang ke Mekah, nggak punya saudara, nggak punya teman. Kalau Gus Alan ke sana langsung ada tempat ya Gus ya. Langsung ada tempat yang dituju. Langsung malah masakin syekhnya di sono. Ini Ibnu Qayyim datang ke Mekah, nggak ada kenalan. Beliau bukan orang Mekah, beliau orang Damaskus. Sampai di Mekah, kehabisan duit. Ngapain beliau? Setiap hari hanya minum, bukan air aqua. Setiap hari hanya minum air zam-zam. Sampai 30 hari, 40 hari, hanya zam-zam. Kalian bisa nggak hidup begitu? Saya minum dulu ya. Ini karena kita berebut oksigen. Semuanya hirup oksigen kan? Jadi makanya dipanas. Kalau cuma 1-2 orang nggak gerah. Kita berebut oksigen. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Qayyim sehat, cuma minum air zam-zam. Ternyata dia baca kisah sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dengan ibunya dan saudaranya berangkat ke Mekah ketika dengar ada nama Nabi Muhammad SAW di Mekah. Allahumma sholli wa sallim. Waktu itu Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Artinya Nabi masih berdakwah secara tersembunyi. Datanglah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ibunya dan saudaranya. Sampai di Mekah pun makanan habis. Setiap hari minum air zam-zam. Hatta balagh 30 yawman. Sampai hanya 30 hari. Setelah 30 hari, ternyata Nabi Yuna Muhammad SAW tidak sering masuk ke Masjidil Haram karena belum berdakwah secara terbuka. Beliau baru masuk setelah 30 hari. Terlihatlah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang gemuk tapi gemuk air. Pas dilihat, colek, man anta, ente siapa? Kata dia, ana Abu Dzar min Bani Ghifar. Maka disebut ana Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ada apa dengan badanmu?
Coba bayangin orang minum air 30 hari nggak makan nasi, nggak makan gandum, nggak makan daging. Mukanya kayak gimana tuh? Pucat, tapi berisi. Gemuk air. Pernah dengar ada sapi minum air banyak? Sebelum kurban tuh banyak orang-orang nakal, pedagang-pedagang nakal yang nggak nyantri. Maka peternak itu, penjual ternak mesti nyantri, walaupun cuma sehari 2 hari. Biar tahu cara bermuamalah, berdagang di sana. Jadi kalian nanti boleh jadi pengusaha ternak, boleh. Mau jadi pemimpin boleh, politisi boleh. Akhirnya Abu Dzar mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kami tidak makan kecuali hanya ma'u zamzam, air. Sayyidina Nabi SAW dengar. Apa kata beliau? Ma'u zamzam kutun. Ma'u zamzam boleh menggantikan makanan. Maka walaupun beliau Abu Dzar tidak makan gandum, kalau sekarang kita nasi, itu badannya tetap sehat. Cuma gemuknya gemuk air. Maka mereka bertiga, ibunya, saudaranya Abu Dzar, dibawa oleh Abu Bakar ke rumahnya. Barulah makan. Itu terjadi, orang-orang ngaji dulu begitu, mau ketemu Nabi Muhammad SAW mengalami hal seperti itu. Nah, terakhir yang mau saya kisahkan. Pernah dengar nama Imam Ibnu Khuzaimah? Barusan nggak dengar? Imam siapa? Imam Ibnu Khuzaimah. Ketika dia masih muda, umurnya masih belasan seperti kalian, datang ke seorang syekh yang sudah senior umur 90-an tahun, namanya Qutaibah. Siapa nama gurunya? Imam Qutaibah itu guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim. Pernah dengar Bukhari, Muslim? Guru Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, semua berguru kepada beliau. Imam Qutaibah ini adik kelasnya Imam Syafi'i. Secara pemahaman, secara masa mereka sama-sama ngaji. Imam Syafi'i wafat tahun 204, dia wafat tahun 241. Bisa ngulang? Imam Syafi'i wafat, Imam Qutaibah. Sedangkan Ibnu Khuzaimah muda, masih kecil, seperti kalian, tapi semangat. Datang ketuk-ketuk pintu, ya Sayyidi, wahai Tuan Guru, Qutaibah, izinkan aku masuk. Dibukalah pintu oleh khadamnya, suruh masuk. Ditanya, ada apa, Le? Kalau anak kecil manggilnya apa di sini? Nang, Tong, Otong. Ada apa Otong? Nah itu. Apa kata Ibnu Khuzaimah muda? Si Otong Ibnu Khuzaimah. Ya Sayyidi, wadidtu an asma' minkal ahadis. Aku ingin mendengar hadis-hadis darimu, ingin belajar hadis. Semangat. Ini anak semangat mau belajar hadis. Di saat anak-anak sibuk main bola, main kejar-kejaran. Kalau yang perempuan masih sibuk main bedak-bedakan, dia ngapain? Cari guru hadis. Temennya main, dia cari guru hadis. Dilihat oleh Imam Qutaibah, ini anak isi kepalanya belum banyak. Isi kepalanya baru dikit. Kata beliau, oke, iqra'il Qur'an, sumarja' ilayya. Kamu hafalkan Quran, lalu balik sini. Lalu dia coba ngafal. Berapa lama dia ngafal Quran? Ini ada yang ngafal Quran selama setahun? Ada. Setahun itu masih cepat. Masih lambat itu. Imam Qutaibah
nyuruh Ibnu Khuzaimah ngafalin Quran, bilang, kamu hafalin Quran baru balik sini. Dihafalkan Quran 6 bulan. Ini yang paling masuk akal. Jadi kalau ada khatam Quran, hafal Quran 40 hari, saya nggak percaya. Walaupun daurahnya banyak. Gimana Gus? Sepakat gak? Hafal Quran 40 hari, itu cuma baca Quran doang kali. Sama metode menghafal. Nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Mie instan, kalau kebanyakan enak nggak? Tapi kalau mie yang nggak instan, itu lama. Kita bisa makan banyak. Apalagi ilmu. Maka orang-orang yang tampil, mohon maaf nih kalian, nggak usah jadi penceramah dulu kalau belum mateng. Nanti guru kita bilang, kamu ceramah, baru kita pergi ceramah. Saya kalau nggak disuruh-suruh, guru kami dulu, sahib beliau juga, Kiai Ali Mustafa Yakub, itu nggak berani ceramah. Suruh, ngajar di Istiqlal, ngajar di masjid ini, ngajar begitu. Lama-lama, beliau nggak mau datang lagi ke tempat itu. Kita aja ngajar. Itu ijazah jadi penceramah. Disuruh-suruh guru. Suruh guru ngajar, berceramah. Baru ilmu itu bertahap-bertahap. Qutaibah melihat Ibnu Khuzaimah ini anak pinter, semangat tinggi. Disuruh ngapal Quran. Berapa lama dia hafal Quran? 6 bulan. Dengan semangat dia datang. Ya Sayyidi, qara'tul Quran kullah wa hafiztu. Aku telah hafal Quran semua. Apa kata Imam Qutaibah? Tong, atuh lagi kalau mau jadi ahli hadis, mau jadi ulama besar. Iqra'il Quran fi raq'ah wahidah. Khatamkan Quran, kamu baca dalam 1 rakaat. Mungkin nggak? Ada yang pernah coba? Ada jalur pintasnya, baca kulhu 3 kali, khatam. Ya. Ada yang mau coba nggak? Menghatamkan Quran 1 rakaat. Maka beliau cobalah bulan pertama. Mulai ba'da Isya hanya sanggup 10 juz sampai subuh. Nggak tidur malam hari. Latihan nggak tidur, ternyata dilatih oleh Imam Qutaibah, kamu kalau mau jadi ulama kurangin tidur. Kurangin tidur. Malam besok coba lagi. Sebulan itu hanya sanggup 10 juz. Tapi hikmahnya apa? 10 juz itu betul-betul fasih. Tidak ada 1 huruf pun yang salah. Bulan kedua nambah 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bulan ketiga sanggup setengah Quran. Bulan keempat 20 juz. Bulan kelima mulai susah, naik ke 25 susah. Dia terus sampai bulan ke-6. Hari terakhir Allah berikan kecepatan luar biasa pada dirinya. Dia khatam Quran hanya beberapa menit sebelum subuh. 1 rakaat. Maka selesai sholat, dia sholat subuh, langsung dikejar, datang ke Imam Qutaibah. Diketuk pintu. Ya Sayyidi, Assalamualaikum ya Sayyidi. Tuan Guru, Assalamualaikum. Ana Ibnu Khuzaimah. Saya Ibnu Khuzaimah. Apa yang terjadi? Yang keluar, tetap khadam yang dulu. Tapi khadamnya mengatakan, siapa yang kau cari Ibnu Khuzaimah? Kata Ibnu Khuzaimah, Syekhuna, guru kita, Qutaibah. Kata si khadamnya, matanya berkaca-kaca, Syekhuna, tunjuk, nggak berani, nunjuk deh. No, ternyata di situ ada kuburan. Syekhuna, dia nggak berani ngomong lagi. Kira-kira gimana perasaan kalian? Ingin lapor kepada guru, ternyata guru sudah pindah alam, tubuhnya berkubur di tanah, ruhnya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Khuzaimah nangis. Dia datanglah ke gurunya, walaupun gurunya sudah wafat.
dia ziarah, dia laporkan, ya Sayyidi, amartani bi qiraatil Quran, qara'tuha wa hafiztuha. Qara'tuha wa hafiztuha. Wa amartani bi an aqra'a fi raq'ah, qara'tuha fi raq'ah. Nangis dia lapor di kubur. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Al-Imam Ibnu Khuzaimah mendapatkan kecerdasan di atas guru-gurunya semua. Kenapa? Orang yang lancar membaca Qur'annya, lancar hafalan dan kecerdasannya. Makanya kalau boleh ditanya, apa miftah? Miftahuz zaka Al-Quran waz-zikr. Quran dan zikir. Quran itu untuk melatih hafalan, zikir untuk menajamkan kolbu. Nah, ini Imam Ibnu Khuzaimah. Itu mereka nggak ada istirahatnya. Maka wajar Ibnu Khuzaimah masih muda, masih remaja, dia datang ke Imam Bukhari. Sampai di Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, jangan hanya engkau yang berguru kepadaku, aku juga hendak berguru kepadamu. Inilah riwayat guru menjadi murid dari muridnya. Ternyata guru dari Imam Bukhari namanya Imam Ahmad berkalam, ahlul fan, orang yang ahli ilmu itu enggak akan sah keilmuannya hatta ya'khuz amman fawqahu wa amman mithlihi wa amman dunah. Dia tidak kuat ilmunya, tidak sah ilmunya sampai dia berguru kepada yang tua, kepada yang sezaman dengannya, semasa, seumuran. Pernah berguru sama teman? Nanya, ini maknanya apa? Itu maknanya. Ini kalian belum punya murid. Nanti kalau udah gede, murid kita pinter. Gengsi nggak belajar ke murid? Nanti kalau tanya nih para ustadz kita. Ini cek guru kiber, mutakabbir, gurunya tidak tawadu, sombong, nggak mau nanya ke murid. Saya saksi, wallahi, guru saya Kiai Ali Mustafa Yakub sering nanya bab-bab dalil kepada muridnya, termasuk kepada kami. Enggak malu. La haya' fil ilm, kata beliau. Enggak ada ceritanya malu dalam ilmu. Jadi Imam Bukhari, imam besar, berguru ke muridnya. Imam siapa? Ibnu Khuzaimah. Pendek cerita, adinda para santri, nanti kalian gak mesti jadi ulama semua. Silakan nanti jadi apapun, yang penting jadi orang baik. Tapi sekarang manfaatkan zikir yang dikasihkan guru, kesempatan mujahadah. Saya seandainya memungkinkan, saya nyantri lagi. Tapi sudah nggak mungkin nyantri. Kalau saya nyantri banyak yang marah. Ya, ingin baca kitab lagi khataman, begitu, pengen begitu. Ingin mujahadah lagi. Di sini mujahadahnya malam apa? Tuh, wiridan. Satu kali kalian baca Fatihah itu sudah ada sir di kolbu. Karena Fatihah itu disebut surah arsyiyah. Kanzul aras, dia turunnya dari aras. Yang menikmatinya langsung ruh. Karena isinya dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Fatihah lagi, baca Fatihah lagi, terus begitu, rohaninya bercahaya. Jadi kalau ada wiridan di sini, nikmati. Dan semoga para guru kita buat majelis-majelis kecil-kecil di luar majelis yang resmi, idhofi. Ya. Sehingga para santri dapat berkah banyak. Ya, amin rabbal amin. Kata Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid ma'aikamatillahi iyyak fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini penutup. Engkau menginginkan tajrid, meninggalkan sebab. Ingin pintar tapi tidak mau belajar dan lain sebagainya, itu tanda punya syahwat tersembunyi. Ya, jadi syahwat yang tersembunyi. Dan yang terakhir, kalau sudah punya banyak waktu, sudah alim tapi tidak juga mengamalkan ilmu. Dulu ingin tahajud, sekarang sudah luang tapi tidak mau tahajud. Itu juga sama. Namanya inhitat anil himmah al-aliyah. Jatuh dari tempat yang tinggi. Semoga Allah memberkahi para masyayikh,
para guru, wabil khusus Gurunda Abuya Labib, ya. Hafizahullah. Semoga Allah berkahi hayat beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, wa akhasul khusus para santri. Ala hazinni wa likulli nitin salih. Al-Fatihah. Amin.